Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sudah bahagia hari ini? Sudah. Rupanya sumringah sekali ya, walaupun sudah siang tapi semangat sekali belajarnya. Oke, tapi baik kan kabarnya hari ini ya? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian untuk memulai pembelajaran dengan membacakan doa. Silakan untuk perwakilan dari peserta untuk membacakan doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa tadi kita bisa berjalan dengan lancar untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum lanjut ke materi, Ibu cek kehadiran dulu ya. Sepertinya kelas hari ini cukup padat ya. Tapi kita lihat dulu. Baik, ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang tidak berangkat? Dari kelompok 1, Fahri. Oke, Fahri. Kenapa katanya nih? Sakit. Sakit. Ada lagi selain Fahri yang tidak berangkat hari ini? Dari kelompok 2, Ferdin Fahreza. Ferdin Fahreza. Oke, laki-laki semua dua-duanya ya. Ada lagi yang tidak masuk? Oh, Dari kelompok 3, Dani Elvin. Dani Elvin. Kenapa Dani Elvin? Keperluan keluarga. Sudah punya keluarga rupanya ya. Oke. Kita berdiri semuanya. Oke. Ikuti apa yang Ibu ucapkan ya. Ini hanya tepuk pembelajaran saja. Tepuk 1, 2, 3 atau disebut sebagai ice breathing. Yuk, sesuai aturannya. Fokus. Tarik napas dulu. Keluarkan pelan-pelan. Santai. Santai tarik napasnya ya. Baik. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2. Tepuk oh. Nggak apa-apa. Kita tes lagi ya. Baik, buat anak-anakku semuanya, sebelumnya kita pernah belajar tentang teks prosedur. Apa sih yang maksud dengan teks prosedur? Ada yang masih ingat nggak materi kemarin? Ya, gini. Apa teks prosedur, Neng? Boleh berdiri. Santai. Ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk Dini. Ya, berarti teks prosedur adalah sesuatu atau melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan ya. Sebelum ke materi, coba deh Ibu mau tanya. Ya, pernahkah kalian melakukan sesuatu atau kegiatan di rumah yang sesuai prosedur? Seperti apa? Membuat minuman susu. Membuat minuman susu. Membuat nasi goreng. Nasi goreng, ada lagi? Mie goreng. Mie goreng, ada lagi? Kopi, rupanya makanan dan minuman semua ya. Aura-aura laparnya terlihat berarti hari ini ya. Seperti itu ya. Nah, biar kalian bisa menambah pemahaman kalian, di sini Ibu akan melakukan asesmen diagnostik yang mana kalian cukup menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Cara menjawabnya cukup dengan perintahnya yaitu checklist saja. Jika benar, kalian checklist di bagian benar. Jika salah, kalian checklist di bagian oke. Fokus dengan jawaban masing-masing tanpa harus melihat ke teman yang lain ya. Ibu bagikan. Silahkan. Ini ada 4 orang ya. Jangan lupa dikasih nama. Ini ada 4 orang juga ya. Silahkan. Nanti kalau sudah dikumpulkan jadi 1 per kelompok ya. Biar nanti dikasih ke Ibu langsung. Oke, ini sudah ya. Terima kasih. Ini sudah? Terima kasih. Ya, iya, terima kasih.
Sudah? Ya, terima kasih. Wow, jawabannya cukup memuaskan ya. Kalian bisa memahami semuanya. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah masuk kepada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini kita menyesuaikan di awal, yaitu pembelajaran berkelompok atau berdiskusi. Kalian sudah duduk di tempat diskusi masing-masing atau kelompok masing-masing? Sudah ya, yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Sehingga kalian sudah duduk rapi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum Ibu memberikan LKPD atau tugas kalian hari ini, apa yang akan didiskusikan, Ibu akan menyampaikan materi tentang pembelajaran hari ini. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan tujuannya, lalu di sini akan Ibu sampaikan tentang struktur teks prosedur. Kenapa Ibu sampaikan ini? Karena saat kita melakukan penyusunan teks prosedur, kita harus memperhatikan strukturnya. Yang pertama, struktur teks prosedur adalah ada tujuan. Tujuan itu adalah tentang menerangkan perihal umum topik yang akan kita bicarakan. Ya. Lalu yang kedua, ada material. Apa itu material? Ada yang tahu? Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan saat membuat teks prosedur atau sesuai judulnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah, dan langkah-langkah di sini adalah petunjuk kerja saat menyusun sebuah teks prosedur. Lalu diakhiri dengan penutup. Saya informasikan bahwa penutup di dalam teks prosedur itu bersifat opsional. Apa itu opsional? Boleh tidak. Hebat, tepuk tangan dong buat kalian ya. Keren ya. Oke, kita siap ya melakukan diskusi ya. Silakan kerja kelompok dengan baik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Perhatikan baik-baik untuk waktunya ya. Ibu memberi waktu untuk diskusi ini atau pembuatan ini 30 menit saja. Jika sudah selesai, kalian boleh presentasi. Dan setelah presentasi boleh ada tanya jawab. Oke, silahkan. Nah, bagi kelompok yang merasa kebingungan atau ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Ibu dengan angkat tangan, sebutkan ya. Silahkan dimulai untuk kerja kelompoknya. Ini kelompok 1 ya? Oke, sudah ditentukan judulnya? Oke, mau dibuat apa nih? Ada portofolio, ada Canva? Oh, portofolio. Oke, silakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung tanyakan ke Ibu ya. Disusun dulu perencanaannya biar kalian bisa menyusun dengan tepat dan sesuai. Mana? Sudah? Iya, sudah ditentukan ininya? Boleh, untuk materinya boleh kalian lihat di buku masing-masingnya. Referensinya atau sumber buat kalian referensi boleh dilihat di internet ya, atau buku materi kalian atau buku catatan kalian. Oke? Ibu bebaskan nih untuk yang mau presentasi. Tidak mesti harus kelompok 1, kelompok 2 harus urutan, tidak ya. Kalau sudah siap, saya percaya diri nih. Siap nih Bu, saya mau maju presentasi. Boleh. Oke? Kalau yang belum selesai silakan diselesaikan aja dulu ya. Santai saja, masih ada waktu untuk membuat teksnya.
presentasi akan dimulai dari kelompok siapa nih kira-kira nih? Tadi sudah ada yang mengajukan diri, ternyata kelompok 1 sudah siap rupanya ya. Boleh silakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan teks prosedur yaitu langkah-langkah membuat es buah. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Fatimah sebagai moderator, Triana Safitri dan Devi Lestari sebagai materi, Milanda Sopiana sebagai notulen. Untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada Triana dan Devi. Cara membuat es buah. Es buah merupakan minuman segar yang terdiri dari berbagai macam buah-buahan yang dipotong kecil-kecil dan disajikan dengan sirup, susu, dan es batu. Minuman ini biasanya dinikmati pada berbagai kesempatan, terutama pada cuaca panas atau setelah beraktivitas. Berikut cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat es buah. Bahan-bahan yang pertama yaitu berbagai jenis buah segar, misalnya melon, semangka, pepaya, dan lain-lain. Kedua, sirup. Misalnya sirup koko pandan atau sirup melon. Ketiga, susu kental manis. Keempat, topping. Misalnya seperti nata de coco, selasih, atau cincau. Yang kelima, es batu. Yang keenam, air matang. Dan yang ketujuh, gula pasir. Alat-alat. Yang pertama, pisau. Kedua, talenan. Ketiga, sendok besar. Kelima, gelas atau mangkuk saji. Yang keenam, sendok takar. Yang ketujuh, wadah penyimpan untuk buah yang sudah dipotong. Untuk cara membuatnya, pertama cucilah buah dengan air mengalir. Kedua, kupas dan potong buah menjadi ukuran dadu kecil atau sesuai selera. Siumkan buah yang sudah dipotong dalam wadah tertutup. Ketiga, masukkan buah yang sudah dipotong dalam mangkuk besar atau wadah saji. Keempat, tambahkan sirup sesuai selera untuk memberikan rasa manis pada es buah. Kelima, jika menggunakan susu kental manis atau susu cair, tambahkan secukupnya saja untuk menambahkan rasa creamy. Keenam, tambahkan air matang secukupnya. Ketujuh, masukkan es batu. Kedelapan, aduk semua bahan hingga tercampur rata. Kesembilan, tambahkan topping seperti selasih, cincau, atau nata de coco. Kesepuluh, es buah sudah siap dinikmati. Terima kasih, itu diskusi yang dapat kami sampaikan. Sesi tanya jawab saya buka. Yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dan berdiri, lalu perkenalkan nama. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Anita Lahara dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, ada teks prosedur baik ada bagian penutup. Nah, kami mau tahu alasannya kenapa kelompok saya tidak ada. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah bertanya. Untuk jawaban, saya serahkan kepada Milanda. Untuk Milanda, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Anita Lahara. Dengan pertanyaan, pada struktur tes prosedur ada bagian penutup. Nah, kami mau tahu alasannya kelompok 1, kenapa pada tes prosedur yang kalian buat tidak memasukkan bagian penutup itu. Jawabannya, kenapa tidak memasukkan struktur bagian penutup pada tes prosedur kami? Alasannya adalah karena kelompok kami berpendapat bahwa teks prosedur yang kami buat dengan judul membuat es buah sudah mudah dipahami dan diikuti langkah-langkahnya oleh pembaca. Dan kami rasa tidak perlu penegasan ulang di bagian akhir dan penutup. Terus struktur bagian penutup itu kan sifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Itu isinya syarat atau masukan yang diberikan penulis kepada pembaca. Kalau dirasa penulis sudah berpikir bahwa ini tidak salah dikasih pengarahan
Tadi yang dibahas dari kelompok ini adalah membuat teks prosedur apa? Sebuah. Ada yang suka sebuah? Ada yang tadi yang mengirim sebuah siang-siang ini. Segar banget. Rupanya berharap sekali. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sambil berdiri coba biar ototnya gerak semua. Ya, pada duduk aja Bu dari tadi Bu ya. Oke, siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Thank you ya. Sudah ada semangat baru di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi teks prosedur kami, yaitu tentang cara membuat omelet Korea. Teks disusun dengan berbentuk video yang sudah diedit di aplikasi CapCut. Berikut videonya. Omelet Korea atau Gyeran Mari adalah sebuah banchan asam yang terbuat dari telur potong yang dicampur dengan beberapa bahan cincang. Untuk alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama ada teflon, yang kedua ada spatula, lalu yang ketiga ada mangkok, yang keempat ada garpu, yang kelima ada piring, lalu yang terakhir ada pisau. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama ada telur, lalu yang kedua ada daun bawang, dan ketiga ada wortel, yang keempat ada minyak goreng, yang kelima ada penyedap rasa, yang keenam saus, yang terakhir adalah sosis. Berikut cara atau langkah-langkah untuk pembuatannya. Pertama, kupaslah wortel dan daun bawang. Setelah itu, cucilah daun bawang dan wortel. Kemudian, potonglah daun bawang, wortel, dan sosis secara cincang. Lalu, pecahkan telur ke dalam mangkuk. Kemudian, masukkan bahan yang sudah dicincang ke dalam mangkuk yang berisi telur. Lalu, tambahkan penyedap rasa secukupnya. Kemudian, kocoklah bahan-bahan tersebut. Nyalakan kompor dan tuangkan minyak ke dalam teflon. Selanjutnya, masukkan telur ke dalam teflon, lalu diratakan dan kecilkan api supaya telur bisa digulung dengan sempurna. Setelah itu, gulung dan tambahkan telur secara bertahap. Lalu, potong sesuai selera. Kemudian, plating sesuai selera. Baik, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis, video tidak ada suaranya. Jadi saya lempar kepada Kelinia sebagai pemateri untuk menjelaskan teks tersebut. Cara membuat omelet Korea. Omelet Korea atau Gyeran Mari adalah sebuah bacem asam yang terbuat dari telur potong yang dicampur dengan beberapa bahan campuran. Bahan dan alat: teflon, spatula, mangkuk, garpu, piring, pisau. Untuk bahan: telur,
daun bawang, wortel, minyak goreng, penyedap rasa, saus, dan sosis. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kupaslah wortel dan daun bawang, kemudian cucilah wortel dan daun bawang. Yang kedua, potonglah daun bawang, wortel, sosis secara cincang. Ketiga, pecahkan telur dan masukkan bahan yang sudah dicincang ke dalam mangkuk. Keempat, tambahkan penyedap rasa secukupnya, lalu kocoklah bahan-bahan tersebut. Kelima, nyalakan kompor dan tuangkan minyak ke dalam teflon. Keenam, masukkan telur ke dalam teflon, lalu diratakan dan kecilkan api supaya telur bisa digulung dengan sempurna. Ketujuh, gulung dan tambahkan telur secara bertahap hingga telur matang. Terakhir, potonglah telur sesuai selera dan telur siap disajikan. Terima kasih kepada Kelinia dan Agil sebagai penjelasan materi. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Silakan untuk kelompok 1. Terima kasih pertanyaannya dari Fatima, kelompok 1. Saya persilakan kepada Fatona sebagai notulen untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fatimah dari kelompok 1, yang mana pertanyaannya yaitu, bisakah dalam membuat atau menyusun teks prosedur itu tidak menjelaskan bagian struktur material atau alat dan bahan? Benar seperti itu pertanyaannya? Tentu saja bisa, karena pada jenis teks prosedur itu, salah satunya adalah teks prosedur sederhana, yang mana pembaca cukup memahami informasinya, hanya menjelaskan langkah-langkah atau petunjuk kerjanya saja. Contohnya seperti menyalakan handphone atau komputer. Kenapa begitu? Karena alat dan bahannya ya hanya HP dan komputer itu sendiri. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, kami tutup sesi diskusi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Anak kecil suka bergaduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau yang sudah selesai. Nah, adapun nanti Canva dan juga video kan sudah di-share ke Ibu ya, sudah dikirimkan. Jadi yang lain portofolio hasilnya nanti dikumpulkan. Yuk, ini dari kelompok 2. Oke. Ini cara membuatnya ya. Kelompok 2 ada lagi HKPD-nya? Iya. Ini sudah? Ya. Ini. Oke, boleh. Ini hasilnya ya. Ini hasil LKPD-nya. Oke, selesai ya berarti ya. 4 kelompok sudah menyelesaikan tentang langkah menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan juga Oke, sekarang siap ya? 1, tangannya atau lengannya dimajukan ke depan. Siap. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, tersenyum, tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, digulung-gulung. Oke, lanjut. Buka tutup, buka tutup, tersenyum. Sebelum saya tutup atau sebelum ke penutupan, sekarang saya mau tahu deh, mengulas kembali nih. Ya, simulasi untuk kegiatan hari ini yaitu tentang pembelajaran teks prosedur ya. Coba saya tanya, struktur teks prosedur itu ada berapa? Siapa yang mau bantu jawab?
Agil? Oke. Coba satu Gil, apa Gil? Tujuan, Oke, 2. material, 3. langkah-langkah, 4. penutup. Oke. Itu adalah struktur. Baik, kita simpulkan kegiatan pada hari ini, di mana simpulan hari ini kita bisa memahami pembuatan atau penyusunan teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidahnya, tentunya dengan langkah-langkah yang sudah ada di dalam teks tersebut. Ya, nah di sini saya minta dari tujuan awal kita pembelajarannya sudah dikasih tahu ya, kalian bisa menyusun dengan baik sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Menurut kalian, sudahkah kalian bisa menulis teks prosedur? Sudah ya. Sekarang silahkan timbal balik kalian atau menurut kalian bagaimana sih pembelajaran hari ini? Silahkan, ada yang mau merefleksikannya? Boleh, silahkan. Raffi Ahmad, beri tepuk tangan dong buat Raffi. Silahkan. Gimana pembelajaran hari ini, Raffi Ahmad? Sangat seru dan pembelajarannya dapat mudah dipahami. Oke, apa yang mudah dipahami? Teks prosedur. Oke, teks prosedurnya. Beri tepuk tangan lagi, terima kasih. Ada lagi? Silahkan, ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Satu orang lagi, ayo. Silahkan. Ada lagi? Fatima boleh, silahkan. Ya, apa kesan pesan kamu melakukan pembelajaran pada hari ini? Oke. Terus? Oke, mudah untuk menguasai materinya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Siti Fatima. Baik. Selanjutnya adalah tadi Ibu sudah memberikan LKPD sama kalian. Di situ ada asesmen formatif atau pertanyaan ya. Dari pertanyaan 1 sampai 6 kalau tidak salah ya. Di mana satu soalnya itu adalah pembuatan teks prosedur. Lalu di akhir dengan hasil teks prosedur itu produknya berbeda-beda per kelompoknya ya. Baik, Ibu informasikan untuk kalian semuanya, kegiatan kita untuk hari ini cukup menyenangkan, cukup memacu semangat kita, dan tetap sehat kalian, tetap bahagia terus. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke bab baru, yaitu tentang resensi. Jadi Ibu minta kepada kalian di rumah boleh cari referensinya di Google, boleh di koran dan lain sebagainya, apa itu resensi, biar nanti pas pertemuan berikutnya kita bisa melakukan setidaknya ada gambaran sedikit tentang apa itu resensi. Ya. Baik, jadi untuk penguatan hari ini bahwa menyusun teks prosedur itu diusahakan harus sesuai dengan struktur dan kaidah. Kita ulangi lagi. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan sampai akhir ya. Baik, sampai sini dipahami ya? Oke. Baik, buat anak-anakku saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kita bersama-sama mengakhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Baik, silakan dirapihkan dulu semua alat pembelajarannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Silakan disiapkan untuk berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya.